Salam, selamat hari Minggu ma dihita Sudena. Minggu ta sadarion ima minggu pasal 18 dung Trinitatis. Atong tapasonang marohata aco tamulai ibadah minggu ta sadarion. Hamu sa Sudena nani haholongan di bagasan goar ni Yesus Kristus. Sadarion ma arina arga situtu. Ake jabat di loas ia dope hita lahu mamuji pasangap goarna. Arion mana dijadihon Tuhan. Marjob ni roha jana marolopolop tu Jehovah ma sandok portidion. Puji hamuma goarnia nasun badiai. Debatak kudoho. Giot marolop-olop mamuji goarmu mardongan suling. Gondang dohot hasapi. Mardongan sora na gogo pasangap kon goarmu nabadiai atong taparade maendeta sian buku ende akola nomor 32. Hita jongjong di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na manopang langit dohot tanoon amen harana marpos ni roha situtu doau bahaso hamatian bope hanguluan sanga suru-suruan bope akaparkuaso sanga na adong saunari bope na giot ro sanga akahaguguan sanga akapangalaho na diginjang bope na dituruon sanga pe akana asing na nitopa nada tarbayan manyirang hita sian holong ni roha di debata na dibagasan Kristus Jesus tuhatay haleluya kay Neho haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata hodo haroroan ni dami dohot holong ni roha sai lehen jana pahot madihami roha si songoni
Jagahon maakan aposomu maradopkon pangausupi ni si polisi. Atyo malua halahi sian pandugaan. Dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan. Dohot partanobatuan nami. Say togu mahami di dalam si bolusan nami. Harani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jugut mahamu. Taparade endeta sian buku endiakola nomor 4. Puji Jehovah ibana do raja na togu imana patut dihalat sude namangolu Roma sude ringgas marende asoni puji ibana puji Jehovah dibae ibana amamu ia paresona homba Tuhan ngoluanmu Jajadoro pangurupi nadingo taranmu molos rohamu Tabigima tona ni debata nagumodangi. Akon haholongon mudo Tuhan debatamu sian nasa ate-atemu, sian nasa tondimu, dohot sian nasa rohamu. Jana akon haholongan mudo donganmu jolma, doskon dirimu. Atong raprima hita mangidogogo siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, patuluskon nahombar Tuhatami. Amin. Tapuji Tuhata sian buku endiakola nomor 37. Mahita jongjong. Tatopoti madosata tujolo ni debata marta ngiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jana ama para si roha. Nada job rohamu midahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati manadikon dalanna aco mangolu ibana. Ido di pangido rohamu. Harani di bayan hami pangido. Saya atahi mauhummu. Aco ulang be mangunai tuhami. Saya sesa sude dosa nami. Aco mangolu hami di bagasan asin ni rohamu. Saya pargogoi mahami. Aco margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Hot do manoktong holong dohot asini rohani Tuhan. Mula imbaru doi ganok manyogot.
songon parbicar ni mata ni arido habonaran ni Tuhan. Hasangapan ma di debatan na diginjang. Amin. Juguk mahamu. Tapuji Tuhan tasian buku Endiakola nomor 308. Tatangihon majolo hatani debata, songon patujolo ni jamita di mingguta sadarion, imana tersurat di Haruruar 18, memukka sian ayat 17, lalu tu ayat 20 tolu, songonon ma hatana. Jadi didoksi Jetroma, nanggo dengan songon nabi naenmi, paloja-loja dirimu do songonon, songoni muse halak na asing. Mabahat tudo karejo na songonon tiopan ni sada halak sajo. Atong ihut kon ma si paingot kon. Gabe donganan ni debata doho. Tutunian na denggan do mawakili bangsoon di jolo ni debata. Dohot na pasahat kon persoalan ni halahi tu siya. Akon ajar konon mudo tu halahi. Akka na diparetahon ni debata. Jana akon patorangon mumuse. Pardalan ni ngolu na denggan, maradu tu na patut akon bainon ni halahi. Tapi tambah ni imuse, akon laing pilion mudo piga-piga halak na malo. Jana na bisa dihaposi gabe pamimpin ni bangsoi, pamimpin ni 1000 halak, 150 dohot 10 halak. Dumenggan muda halak nama biar mida Tuhan halahi. Haposan jana na sorra manjagit hepeng surup. Suruma halahi acora mga lehendirina mga loi bangsoon. Gabi hakim mahalahi lopus mate. Akka perkaro na penting masih paluluhon ni halahi tuho. Tapi anggo persoalan na menek-menek alahipe. Tarpasidung halahi doi. Panayakon doi tuho harani na dohoti halahi markarejo. Muda tulus dibayan ho na songoni, jana diparentahon debata na songoni tuho, tar karejoon ho masude akka karejomu, jana halahipe sonang be marohana mulak. Holak ni ima hata ni Tuhan, martua ma akan umbigi hata ni debata, jana na marmomosi di bagasan rohana. Amin. Tapuji Tuhan tasian buku Endiakola nomor 122. Tuhan
jongjong. Tau kumaha porsaya tai songon bahat halak mangoku di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsaya debata ama nasun markuaso namanopa langit dohot tanoon. Au porsaya di Yesus Kristus anak di debatana sasada itu hatta na ditubuhon ni tondi parbadia na ni anak kon ni bujing-bujing si Maria na manahon pacaritan taran Pontius Pilatus paruhum diparsilakon mate ditanom manuat tu banua toru ngotsian halak na mate di hari patuluhon manaik tu banua ginjang jugu di siamun ni debata nasun markuaso mula ia muse siani manguhumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsaya ditondi parbadia sada parlagutan ni halak Kristen na badia pardonganan ni halak Kristen na badia asesaan ni dosa hangungot ni pamatang dohot hanguluan na somatak. Amin. Jugo mahamu. Tabi ke macolo tikting na masa dihita di minggu tasadarion diuduti dohot tangiang pengondianom. Tikting namasa dihita di Bagasan Sadarion di hari Minggu 11 Oktober 2020. Naparjolo. Ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis 11 Oktober 2020. Ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis 11 Oktober 2020 dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah dikirimkan melalui WA Group WEK masing-masing dan bisa didownload di WEK GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang kedua, ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis 18 Oktober 2020. Ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis 18 Oktober 2020 akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group WEK masing-masing dan bisa didownload di FB GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang ketiga, persembahan ibadah Minggu, pertangyangan keluarga, dan persembahan bulanan. Persembahan Minggu, pertangyangan keluarga, dan persembahan bulanan selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada Situa WEK masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah di hari Kamis sampai dengan Sabtu setiap minggunya. Situa WEK akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari Minggunya atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1050024051975 atas nama Gereja Kristen Protestan GKPA Parlagutan Medan Barat. Katekisasi CD akan dilaksanakan katekisasi CD hari Minggu 11 Oktober dengan tatap muka di konsistori GKPA Medan Barat masuk pukul 16 WIB, pengajar Pendeta L Pasaribu STH. B. Sabtu 17 Oktober dan Minggu 18 Oktober 2020 melalui aplikasi Zoom masuk pukul 16 WIB, pengajar Pendeta L Pasaribu STH. Diharapkan kepada semua peserta CD untuk dapat mengikutinya. Yang kelima, Warta 1 dan 2 pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah di hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja Betani Indonesia. Dr. Gigi Bella Siregar, anak dari Bapak Richard Siregar, SE, Ibu DH Boru Simorakir. Jemaat GKPA Parlagutan Medan Barat, Resort Medan Barat, dengan Jen Jensli F. Tumanggor, ST, anak dari Bapak Pendeta Dr. A. Tumanggor, STH, Emin, MA, Ibu Tiarlina Borusitorus, Jemaat Gereja Betani Indonesia,
Jalan Rakyat nomor 179 Medan. Yang keenam, Tok-tok Porsan Pembangunan Konsistori dan Rumah Koster GKPA Medan Barat. Jemaat yang sudah memberikan tok-tok Porsan Pembangunan Konsistori yaitu yang pertama, Nyonya Marpaung Boru Samosir sebanyak 50.000. Yang kedua, Situa J. Siregar Boru Sihite 100.000. Yang ketiga, Situa F. Matondang Boru Nenggolan 250.000. Jumlah sampai dengan 11 Oktober 2020 penerimaannya 400.000 dan saldo sampai dengan 11 Oktober 2020 25.650. Yang ketujuh, pelayan Diakonia GKPA Medan Barat. Tim Diakonia masih tetap mengharapkan partisipasi dari jemaat dalam bentuk dana untuk melaksanakan program-program selanjutnya di GKPA Perlanggutan Medan Barat dengan menghubungi tim Diakonia, yaitu yang pertama Pendeta David F.S. Simamora dengan nomor telepon 0821 6672 1715. Yang kedua, Situa S. Ritonga 0812 3067 2512. Yang ketiga, Tiurma Boru Situngkir 0821 6276 1775 dan Situa Dina Boru Pane di nomor HP 0812 6646 6390. Sampai sekian pembacaan warta jemaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan ke hadapan-Mu Bapa di surga. Biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan atas kesehatan, waktu, dan cuaca yang baik, sehingga kami dapat beribadah di rumah-Mu ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya ibadah kami, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan puji-pujian di hadapan-Mu pada pagi hari ini, sehingga puji-pujian itu membuat sukacita bagi kami dan bahkan membuat kegembiraan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat pelayanan kami seminggu yang telah berlalu. Biarlah kiranya pelayanan kami yang telah berjalan dengan baik menjadi berkat bagi setiap orang dan bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat juga bagi setiap jemaat-jemaat kami, khususnya Perlagutan Medan Barat. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan minggu ke depannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik pelayanan pertangyangan di rumah, baik pelayanan sekolah minggu, pelayanan pertangyangan sermon perhobas, bahkan untuk pelayanan minggu ke depan gereja di gereja ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati para petugas yang akan melayani. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat melayani sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah kiranya di pertambahan usianya mereka menjadi bersukacita dan Engkau memberkati dia dengan kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah kiranya kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun mengucap syukur dan bahkan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat yang bergumul untuk pekerjaan, yang bergumul untuk mendapatkan pendamping dalam hidupnya. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau mendekatkan jodoh yang sudah Engkau siapkan buat mereka. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, baik itu SD sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah kiranya di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Engkau memberikan hikmat dan kecerdasan sehingga apapun situasinya, apapun taraf pembelajarannya Tuhan, mereka dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih juga Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang pada saat ini mengalami penyakit corona ya Tuhan.
atau COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan menjauhkan penyakit ini dari setiap orang yang ada di dunia ini, bahkan setiap kami yang ada di sini, khususnya Perlagutan Medan Barat, buat jemaat kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjauhkan sakit penyakit ini Tuhan, dan bahkan biarlah kiranya dengan tangan kasih Tuhan Engkau melenyapkan penyakit ini dari muka bumi ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, kami dapat bekerja dengan baik, sehingga pelayanan kami dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat rencana pernikahan anak jemaat-Mu, yaitu Bella Siregar dengan Jesli Tumanggor. Biarlah kiranya Engkau memberkati rencana pernikahan ini Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan segala apa yang diperlukan. Yang lebih utama Tuhan, Engkau mempersiapkan hatinya ya Tuhan, karena Engkau akan mempersatukan mereka. Biarlah kiranya pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan tanggal 17 nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, khususnya buat Nyonya Sinaga Boru Panjaitan, Nyonya Julian Siregar Boru Marbun, Bapak Agus Marpaung, Bapak Dr. Mangain Hasibuan, Bapak Abraham Nasution, Bapak Jeffrey Silitonga, Bapak BP Lubis, Bapak Binsar Sinaga, Nyonya P. Ritonga Rosmina Boru Siregar, Nyonya F. Matondang Boru Nenggolan, Kalista Boru Silalahi, Joanual Lubis. Bapak yang baik, saudara-saudara kami sekarang dalam keadaan sakit dan bahkan ada yang dalam masa penyembuhan. Biarlah mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati obat yang mereka pergunakan ya Tuhan. Engkau berkati para medis yang ikut membantu untuk penyembuhan mereka. Biarlah kiranya dengan tangan kasih-Mu mereka mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat keluarganya. Biarlah Engkau memberikan kesehatan juga Tuhan. Biar Engkau memberikan hati yang baik ya Tuhan, sekiranya mereka dapat merawat yang sakit ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat persembahan yang sudah diserahkan oleh jemaat-Mu, baik itu persembahan bulanan, persembahan hari Minggu, dan bahkan ucapan syukur perpuluhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami para petugas Tuhan dapat mempergunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau bukakan hati pikiran kami. Biarlah kiranya kami pulang dengan sukacita mendapatkan firman-Mu di gereja ini, sehingga kami datang ke sini dengan tidak sia-sia. Kami berdoa juga buat jemaat di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya mendapatkan sukacita ya Tuhan, biarpun mereka beribadah di rumah, tetapi mereka dapat mengikutinya dengan baik. Jauhkan segala iblis yang dapat mengganggu pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai dosa yang sangat banyak. Biarlah kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan salah kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima firman-Mu. Dengarkanlah doa persembahan kami ini yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Tabigi majolo hatani debata nagabi ojahan dihita lahu palagut haulta iman antar surat di Mazmur 50 ayat 20 songonon madidok hatani Tuhan. Sanga ise namandok terima kasih bain haulna ido napasangap kon au. Amin. Atong tapalagut mahaulta naparjolo dot napaduahon. Uhut tapuji tu hatta sian buku Endah Kola nomor 144. Roha
kanami nasuguku terbendung manaon pun mangihut ho. Martang yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluod roa ima mengaromoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horasma dihita saluna damang dainang hata ni debata dihita sadarion sian Markus 10 ayat 35 lalu tu 45. Markus 10 ayat 35 sampai yang ke-45. Kami akan bacakan di sini dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melayani, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Kita sambut ma dohot ende. Hari Minggu Madita Sudena. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan di minggu kita, minggu ke-18 setelah Trinitatis.
dengan tema kepemimpinan yang menghamba. Sungguh luar biasa, sangat menarik sekali tema kita pada hari ini. Bagaimana seorang pemimpin di dalam Yesus Kristus haruslah menghamba seorang pemimpinnya. Jika dipertanyakan dalam hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, kita itu lebih suka memerintah atau diperintah? Pastinya memerintah lah ya. Lalap diperintah sana sini, capek yang diperintah. Yang memerintah enak-enak duduk lipat kaki sambil santai. Ya, banyak yang seperti itu. Kalau ditanya pun banyak orang lebih suka memerintah daripada diperintah. Ini gambaran biasa secara naluriah. Manusia memang lebih suka memerintah, menghina Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, daripada memberi pengajaran ataupun memberi masukan ataupun memberi arahan. Lebih suka memerintah. Dan ini juga merupakan suatu gambaran dalam kehidupan kita bagi seorang pemimpin. Ya. Dengarkanlah perintah daripada pimpinanmu. Itu hal yang wajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama juga pimpinan ya. Jikalau pimpinan mengatakan hormat gerak, ya hormat gerak. Jika dikatakan istirahat, istirahat. Jika dikatakan tegak, ya tegak. Itulah pemimpin yang kita pahami. Tapi bagaimana firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingin mengarahkan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen, bagaimana hidup di dalam memimpin, ya, dalam ruang lingkup kekristenan kita. Walaupun kita melihat bahwasanya, ya, manusia selalu mengusahakan dirinya itu dengan kedudukan yang tinggi untuk bisa memimpin orang-orang dengan kedudukan yang rendah. Ya, sering kita temukan dalam setiap organisasi-organisasi ataupun dalam setiap perusahaan-perusahaan. Bagi seorang pemimpin, mereka yang harus memerintah, mereka yang harus dihormati, mereka yang harus dapat didengarkan. Dan hal ini biasa saja. Ya, biasa saja maksudnya. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Secara alami, kemanusiaan kita, itu terjadi. Tetapi kita ingin diarahkan melalui firman Tuhan. Bagi pemimpin yang beriman, pastinya ya, bagi pemimpin yang beriman haruslah menghamba. Jikalau kita melihat memang secara umum, manusia itu menginginkan kedudukan yang tinggi untuk bisa memerintah, keinginan untuk memiliki kedudukan yang tinggi ataupun jabatan yang tinggi, untuk memiliki harga diri yang tinggi juga. Dan ini yang selalu kita cari. Begitu juga dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita melihat bahwasannya di tengah-tengah murid Yesus, dua orang di antara murid Yesus mempertanyakan mengenai kedudukan. Untuk bisa memperoleh kedudukan di kiri kanan kerajaan Allah, di kiri kanan di antara Yesus Kristus, ya. Kita melihat ya dalam ayat yang ke-35 bagaimana pertanyaan, awal pertanyaan yang dinyatakan oleh murid-murid Yesus, si Yakobus dan si Yohanes, anak si Zebedeus. Kiranya kabulkanlah permintaan kami ini. Kata mereka, apa yang kamu kehendaki? Dikatakan oleh Yesus, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kirimu. Satu permintaan untuk kedudukan yang tinggi pada harinya kelak. Permintaan dua murid Yesus, si Yohanes dan si Yakobus. Ya. Melalui pertanyaan ini kita melihat bahwasannya Yesus mengerti apa tujuannya. Yesus memahami apa maksud daripada pertanyaan. Sehingga satu pertanyaan, satu pernyataan yang dinyatakan oleh Yesus bagi mereka dalam firman Tuhan kali ini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya. Seorang yang berpikiran duniawi meminta sesuatu hal yang surgawi,
Ini yang terjadi antara perbincangan antara murid Yesus, Yakobus dan Yohanes dan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Apakah dalam kerajaan Allah itu memiliki kedudukannya, ini rajanya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya, ini dan lain-lainnya? Tidak. Sehingga Yesus menekankan bagi mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Satu kedudukan. Karena tempat pada harinya kelak, tempat bagi mereka yang percaya sudah disediakan. Sudah disediakan bagi mereka yang setia dalam kehendak Allah. Ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa yang mereka minta, si Yakobus dan si Yohanes, mereka dengan pemahaman bahwasanya sudut pandang mereka keduniawian. Bagaimana mungkin mereka tahu apa yang mereka minta? Tapi Yesus mengetahui itu. Karena apa? Yesus menekankan itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ya, satu gambaran mengenai harinya kelak. Bagaimana hidup seorang manusia dan ketika dia hidup pada harinya kelak, di mana kedudukannya? Mereka berpikir bahwasanya dalam kerajaan surga, pemerintahan surga itu ada kedudukan masing-masing orang. Ya, ada gubernurnya, ada menterinya. Wah, tidak. Hanya ada satu raja, hanya ada satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Satu pernyataan menekankan pemahaman yang salah, sudut pandang yang salah ketika kita mengharapkan satu kehidupan yang kekal, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dalam firman Tuhan kali ini ingin meluruskan pemahaman-pemahaman tersebut. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kedudukanku nanti kelak di surga akan berbeda dengan kedudukanmu nanti di surga pula. Sepertinya surga itu memiliki kedudukan-kedudukan yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus di sini? Ya, terkhusus bagi mereka yang ingin besar, bagi mereka yang ingin besar di tengah-tengah kehidupannya, yang ingin besar dalam kerajaan Allah, hendaklah dia menjadi seorang pelayan. Suatu panggilan kekristenan kita, panggilan iman kita menjadi seorang Kristen, yaitu kita sebagai pelayan. Saudaraku yang terkasih, perlu dipahami apakah beda kedudukan antara seorang pendeta pada harinya kelak dengan seorang jemaat biasa di kerajaan surga. Tidak sama di hadapan Tuhan semuanya. Semua sama di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai manusia hidup di tengah-tengah dunia ini diarahkan oleh firman Tuhan untuk hidup benar. Apapun kedudukanmu, siapapun kamu, engkau sama di hadapan Tuhan. Begitu juga ketika engkau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan menganak-emaskan dirimu karena engkau itu seorang pemimpin di tengah-tengah dunia. Tidak. Jadi saudaraku, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Satu yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Apa yang kamu kerjai, hendaklah kau sebagai hamba. Hamba yang benar dalam Kristus Yesus. Bukan sebagai pelayan restoran. Bukan sebagai pelayan rumah tangga. Tidak. Tetapi sebagai pelayan Allah yang hidup benar dalam melakukan setiap kehidupanmu. Yang hidup benar dalam melakukan setiap aktivitasmu. Ya, inilah cara untuk mencapai kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Ini yang cara mencapai kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Kita tidak mengikuti aturan duniawi.
Apakah seseorang yang masuk surga itu, kita katakan, apakah seseorang yang menerima kekekalan itu adalah orang yang pintar saja? Apakah seseorang yang memperoleh sukacita yang daripada Tuhan dalam kerajaannya adalah orang-orang yang memimpin satu perusahaan? Tidak. Mereka yang melakukan kehendak Allah, yang menjadi pelayan Allah, yang memuliakan Allah dalam setiap kehidupannya adalah yang memiliki tempat di dalam kerajaan surga, yang memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Jika ingin menjadi yang terbesar, harus dapat menjadi pelayan dan hamba untuk Tuhan dan untuk semua manusia. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana firman Allah yang ingin mengarahkan kita. Karena apa? Karena kita juga meminum cawan. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus di sini. Dalam ayat yang ke-39, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Sungguh luar biasa. Bagaimana Kristus Yesus ya menyamakan dirinya kepada murid-murid. Menyamakan dirinya kepada murid-murid. Ya. Yang dalam artinya dia merendahkan dirinya untuk memahami murid-muridnya, untuk mengerti akan murid-muridnya. Dia harus bisa hidup di tengah-tengah muridnya. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana di sini kita melihat Yesus merendahkan dirinya di antara murid-muridnya untuk bisa memberi kebenaran kepada murid-muridnya. Ya harus pahami dulu baru diarahkan. Bagaimana mungkin kita tidak memahami seseorang mau mengarahkannya? Jadi sebagai pemimpin haruslah bisa memahami daripada anggota-anggotanya. Ya, itu yang perlu menjadi suatu prinsip dalam kehidupan kita, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, pemimpin harus menghargai bawahannya. Begitu hal juga Yesus. Jikalau kita melihat bagaimana Yesus sebagai pengajar, sebagai kebenaran, sebagai pemimpin, sebagai raja, apakah dia dengan tinggi hati mengajari murid-muridnya? Apakah dia dengan suka-suka memerintahkan murid-muridnya? Apakah dia membatasi dirinya sebagai pemimpin kepada murid-muridnya? Tidak. Dia menghargai bawahannya. Ya, sikap ini yang perlu bagi seorang pemimpin dimanapun kita berada. Mau dalam suatu organisasi, mau dalam suatu perusahaan. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin yang benar? Ya, bukan pemimpin yang egois, bukan pemimpin yang memikirkan diri sendiri, bukan pemimpin yang hanya untuk diri sendiri, tetapi pemimpin yang bisa membawa pengaruh di dalam kepemimpinannya, pemimpin yang bisa membawa suatu perubahan di dalam kepemimpinannya dimanapun situasinya dia memimpin. Ya, inilah yang dikatakan sebagai pemimpin yang menghamba, yang mana dia menjangkau bawahannya. Bukan menjadikan bawahannya sebagai babu ataupun sebagai pembantu, sehingga dia menjadi pemimpin yang memikirkan diri sendiri. Jadi saudaraku, ini yang perlu kita pahami untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu juga Kristus Yesus menggambarkan dirinya dan melakukan dalam setiap kepemimpinannya sebagai pemimpin kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan memimpin orang-orang yang percaya. Dia datang kepada kita. Dia menjangkau kita. Dia menjamah kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan dia turun bersama untuk bersama-sama menyatakan kebenaran. Ini sungguh luar biasa yang menjadi suatu hal juga. Suatu visi misi gereja kita kan, GKPA. Ya, sangat jauh jangkauannya. Gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan.
Ya, gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Bukan soal pelayanan saja, tetapi juga jemaatnya. Ya, kalau soal pelayanan saja, ya itu tidak akan bisa terlaksana visi misi GKPA itu jikalau pelayannya, pendetanya seperti itu. Apa tujuannya? Gereja yang unggul melayani, bagaimana antara gereja itu bukan soal pendeta saja, tapi jemaatnya juga, setiap seksi-seksinya juga bisa melayani dalam kebersamaan. Kalau tolak ukurnya hanya pendeta, ya aturan kan dibuat pendeta yang unggul melayani dalam kebersamaan, bukan gereja kan. Ya, tapi harus gereja. Kenapa? Karena mencakup semua ruang lingkup orang beriman. Kita bersama-sama unggul melayani dalam kehidupan kita. Bisa tidak bisa. Mari sama-sama merendahkan diri. Ya, mari sama-sama merendahkan diri. Ini yang ingin diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Jadilah pelayan. Ketika engkau ingin menjadi besar, ketika engkau ingin menjadi besar, ya jadilah pelayan. Karena apa? Karena Yesus juga datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang mana ini gambaran mencakup semua orang yang beriman. Mereka orang yang beriman itu hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sudahkah kita menjadi orang yang beriman? Sudahkah kita menjadi pemimpin iman yang benar? Dengan kerendahan hati, dengan menghargai, dan menjadi pengaruh di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi seorang hamba, seorang pemimpin yang menghamba. Pemimpin yang menghamba, pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mengerti anggotanya. Pemimpin yang menghargai bawahannya. Mendengar setiap saran daripada bawahannya. Ya. Ini suatu sikap kerendahan hati yang perlu kita pelihara sebagai orang beriman. Ini suatu sikap yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Sudahkah kita mengandalkan kerendahan hati sebagai orang-orang yang percaya? Karena kita sebagai orang yang percaya adalah pemimpin iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memimpin iman kita kepada iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Jadilah pengaruh yang benar di dalam kehidupan kita. Pemimpin yang membawa suatu manfaat di setiap aktivitas kita. Ya, menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita, Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang tidak ingin menjadi besar? Semua ingin menjadi besar. Tapi rumusannya bagaimana? Ya, jadilah seorang hamba. Jadilah seorang pelayan yang menghamba, yang rendah hati, yang hanya mengandalkan, memprioritaskan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sering doi amang inang kita menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pemimpin yang rendah hati, adakah? Ada. Ada. Pemimpin yang rendah hati ada. Dia merendahkan hatinya sebagai pemimpin yang mendengar setiap kritikan, yang mendengar setiap saran, yang mendengar setiap arahan, yang mendengar setiap pendapat daripada anggotanya. Tapi sering kita temukan juga saudaraku bahwasanya ya sekarang itu anggota yang menjadi pemimpin atas pemimpinnya. Iya. Anggota yang mengatur setiap pemimpinnya. Bisa terjadi seperti itu. Perubahan pola pikir, perubahan pemahaman. Ya. Karena pemimpinnya yang rendah hati, yang suka mengampuni, sering disalahgunakan, menghilangkan iman. Jikalau pemimpinmu rendah hati,
Engkau sebagai anggota, engkau sebagai bawahan, harus juga rendah hati, bukan tinggi hati. Ya, supaya menjadi suatu kelompok yang benar, supaya dapat menyatakan kehidupan yang benar, supaya dapat mendapatkan hasil yang benar pula dalam setiap visi misi dari kepemimpinan di tengah-tengah satu kelompok itu. Ini yang ingin disampaikan, untuk bisa bersama-sama mencapai satu tujuan yang sama. Ketika pemimpinmu itu memimpin engkau dengan kerendahan hati, maka engkau akan bisa seharusnya lebih rendah hati lagi daripada pimpinanmu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, ketika kita menginginkan suatu hal yang besar, supaya kita bisa dianggap besar dan dapat dihormati, marilah kita untuk merendahkan diri kita sebagai manusia yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena itulah menjadi kunci yang sederhana untuk kita bisa hidup benar sebagai pemimpin yang benar, melayani dan menghamba. Walaupun kita secara logika tidak bisa kita pahami. Bagaimana mungkin seorang presiden, kita katakan ya, harus turun ke jemaat, ke masyarakat awam ataupun rakyat jelata? Adakah? Ada pemimpin seperti itu? Ada. Dia merendahkan hatinya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anggotanya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita di sini untuk melayani bersama-sama. Karena kita sebagai orang Kristen yang memimpin di tengah-tengah keimanan kita, marilah kita memimpin sebagai hamba yang benar. Sebagai hamba yang benar, yang menyatakan kebenaran Allah untuk menjadi dasar kita memimpin di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita melayani, bukan dilayani. Marilah kita melayani, bukan dilayani. Inilah panggilan iman kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang mengajari kami kebenaran sebagai hamba-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kami bisa menjadi pemimpin dalam kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mewartakan setiap firman-Mu dan menyatakan sukacita serta menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarkan kami Tuhan dapat meneladani anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang selalu mengajari kami untuk merendahkan hati dalam setiap melakukan aktivitas kami sebagai pemimpin kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarkan kami dengan sabar melayani mereka yang tidak percaya, mereka yang ragu dan pelimpan akan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk bisa bijak mengambil setiap keputusan dan ketetapan-ketetapan di tengah-tengah kehidupan kami di dalam menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu, dan hanya kepada-Mu saja kami serahkan kehidupan kami untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Atong tapalagut mahol ta napatuluan marende mahita. Prima ita jongjong. Tapa saat ma haul tahun tu debata aco di pasu-pasu partangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan nisu de si len-len na denggan dot silua na sanggam. Hami pasaat ma sian na nilehen mi tuhami gabe haul nami tuho. Saya jagit mai gabe uap na khusus di adopanmu. Pasu-pasu mai jana jagaon, aco hami pergunaon haulon lau patimbulkon harajaanmu di tonga-tongani parlagutanmu, dohot di portibion. Sai ukap ma rohanami marhite te tondimu, aco mur hami tanda silen-len mitu hami, aco mur ringgas hami mandokon tarimo kasih Tuho marhite te Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
praprimaita mandok tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua ginjang, pino barkia maguarmu, roh maharajaanmu. Tulus ma rohamu songon di banua ginjang, songon di muse di tano. Lehen ma dihami panganon nami ganop hari sadarion. Sesama dosa nami songon nami manyesa dosa ni donganmi. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagawi. Dibaiko puna rajaan. Dot hagogo. Dot hasangapon lolot ni lolotna. Amin. Tajakit ma pasu-pasu sian Tuhan dibata. Di pasu-pasu jana dijagaon Tuhan dibata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan debata ma bohina tuho, jana di pasaur ma damena tuton dimu. Amin. Horas, selamat hari Minggu Madita Sudena.